Halo, selamat jumpa lagi. Kali ini kita akan mencoba mulai mengenal komponen-komponen dasar elektronika. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa beda alat listrik dan alat elektronika. Alat listrik adalah alat yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Contoh, bor listrik, setrika listrik, lampu listrik. Sedangkan alat elektronika adalah alat yang menggunakan komponen elektronika. Contohnya radio, TV, HP, komputer, dan lain-lain. Nah, maka kita akan mulai mengenal komponen elektronika yang dipakai dalam alat-alat elektronika. Nah, komponen elektronika itu meliputi resistor, kapasitor, transistor, dioda, induktor, trafo, IC, dan lain-lain. Nah, kita akan mempelajari yang resistor, kapasitor, transistor, dan dioda. Yuk kita mulai. Nah, mari sekarang kita mulai mengenal komponen-komponen elektronika. Ya, di sini saya sudah siapkan. Ya, ini kotak ajaib. Wah, kotak ajaib ini isinya bermacam-macam komponen elektronika. Bisa teman-teman lihat ini, ya, ada bermacam-macam komponen elektronika. Nah, kita akan mengenal satu demi satu rangkaian elektronika sesuai daftar yang tadi. Oke ya, yuk kita mulai. Nah, komponen elektronika yang pertama yaitu resistor. Nah, di sini ada beberapa jenis resistor ya. Di sini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, resistor itu digambarkan sebagai berikut. Nah, ini lambang resistor. Atau ada yang menuliskan seperti ini. R. Nah, sama satuannya yaitu ohm. Atau seperti ini. Ya, ini satuannya. Oke. Nah, sebelah kiri ini jenis resistor yang permanen, artinya nilainya tetap. Ya, ini seperti ini resistor. Nah, ada beberapa warna di sini, nanti ada kodenya cara bacanya. Ini juga resistor, hanya ini dayanya lebih besar. Kekuatannya lebih besar untuk arus yang besar. Ya, kemudian yang sebelah kanan ini namanya potensio atau resistor variabel. Ini nilai hambatannya itu bisa berubah-ubah dengan diputar. Ini potensiometer atau variabel resistor. Kemudian yang kecil ini juga variabel resistor, cuma ini memutarnya harus pakai obeng. Ini biasanya disebut dengan tripod ya, tripod. Jadi potensio yang kaki 3 bisa dirubah nilainya. Baik, sekarang bagaimana cara membaca nilai resistor ya? Nilai resistor ini ada dua cara membacanya, yaitu yang pertama dengan kode warna. Nah, kode warna. Nah, lihat kode warna berikut. Nah, ini ada warna ya, coklat hitam merah. Ini coklat hitam merah. Ini artinya coklat ini 1, hitam artinya 0, merah artinya 2. Nah, artinya cara bacanya coklat hitam merah. Ini artinya 1, ini 0, ini 2. Maksudnya ini 10 kali 10 pangkat 2. Ini 10 kali 100. Berarti nilainya 1000 ohm. Atau ditulis 1 kilo ohm. Nah, ini kodenya ya. Cara bacanya dengan tabel warna. Kemudian ada warna terakhir emas. Emas itu artinya toleransi. Maka toleransi itu nilainya bisa lebih, bisa kurang. Emas itu nilainya 5%. Berarti ini 1000 ohm plus minus 5%. 5% dari 1000 itu sekitar 50, berarti
1000 ohm plus minus 50 ohm. Jadi nilainya bisa 1050 ohm atau kurangnya 950 ohm, itu maksudnya. Oke, sekarang cara kedua yaitu dengan menggunakan alat yang disebut dengan ohmmeter. Nah, seperti ini ya. Ini bisa dipakai untuk menggunakan mengukur macam-macam. Ini namanya multimeter, bisa untuk resistor, bisa untuk ampere, arus, bisa untuk tegangan. Nah, kita akan setel di sini ya, menggunakan maksimum 20 ohm. Nah, ya. Berapa yang terbaca kita lihat di sini. Coba. Resistor ini masangnya terbolak-balik tidak masalah. Oh, ini pakai 20K, terlalu besar. Pakai ukuran 2000 ohm maksimal. Ya. Skalanya pakai. Nah, berapakah di situ terbaca? 990 ohm. Nah, 990 ohm berarti sesuai dengan yang dibaca menggunakan tabel warna tadi. Toleransinya 950 ohm sampai dengan 1050 ohm. Jadi sesuai ya dengan tabel warna dengan nilai sesungguhnya. Nah, ini cara membaca resistor. Oke, kita lanjut bagaimana jika variabel. Ya, variabel resistor. Nah, kita lihat di sini. Kita hubungkan bagian yang tengah dengan bagian yang pinggir. Nah, kemudian nanti kita putar. Kita putar. Nah, nilainya bisa berubah-ubah sesuai dengan berapa kita akan atur tegangannya atau tegangan resistornya. Nah, itu bisa berubah-ubah. Ini cara menggunakan potensiometer. Ya. Baik, ini mengenai resistor. Nah, selanjutnya ini adalah kapasitor. Nah, kapasitor disimbolkan seperti ini, satuannya farad. Ini kapasitor. Ini ada dua jenis kapasitor. Yang kecil ini keramik ya, terbuat dari keramik, kapasitor keramik ya. Ini, kemudian yang bentuk seperti ini terbuat dari mika. Jadi sering disebut kapasitor mika. Ini sebetulnya fungsinya sama, hanya bahannya berbeda. Kemudian karena ukurannya sangat kecil, sering dituliskan satuannya itu bukan farad tapi menggunakan mikrofarad atau pikofarad. Nah, ini satuan untuk kapasitor. Nah, yang sebelah kanan ini namanya elko atau elektrolit kapasitor atau elektrolit kondensator. Nah, ini agak berbeda. Kalau yang kapasitor ini masangnya bolak-balik tidak masalah. Ya, terbalik tidak masalah. Tapi kalau yang elko ini tidak boleh terbalik karena ada tandanya ya. Ini ada tanda mains ya. Main ini berarti kutub negatif, sedangkan satunya kutub positif. Kalau masih belum dipakai, biasanya yang negatif pendek, yang positif panjang ya. Nah, kemudian ada tulisannya di sini. Satuannya adalah 2200 mikrofarad 25 volt. Ini artinya nilainya 2200 mikrofarad dan tegangan yang mengaliri tidak boleh lebih dari 25 volt. Ya, disimbolkan dalam lambangnya seperti ini, ada tanda plus minus. Yang kecil ini plus, yang besar seperti ini kutub negatif. Ya, sekali lagi bedakannya, kakinya panjang sebelah, yang panjang positif, yang pendek negatif. Tapi kalau sudah pernah dipakai dipotong, nah bedakannya di sini. Ini tanda min, berarti yang sana sebelah sini positif. Oke, ini untuk kapasitor. Oke, selanjutnya yaitu transistor. Nah, ini saya berikan contoh dua transistor aja. Yang ini ukuran kecil ya, kecil. Kemudian yang ini sudah pernah dipakai, ini besar. Nah, banyak lagi model-model transistor, tapi pada prinsipnya transistor itu kakinya 3. Kemudian disimbolkan transistor ini dengan seperti ini ya. Nah, di sini kemudian ini ada panah, ini basis,
ini kolektor, ini emitor, ini kolektor, ini basis. Nah, biasanya arus masuk dari sini, kemudian dikontrol oleh emitor, dan kemudian outputnya di kolektor. Nah, fungsi transistor ini tergantung jenisnya bermacam-macam. Ada yang menghasilkan frekuensi, ada yang melipat gandakan arus, ada yang memperkuat tegangan, dan sebagainya. Nah, prinsipnya kakinya 3, tiap-tiap jenis transistor ini mempunyai susunan kaki yang berbeda. Oke, selanjutnya masih ada tambahan, ingin saya perkenalkan satu alat lagi, yaitu namanya dioda. Nah, dioda. Ya, dioda ini lambangnya seperti ini ya. Nah, ini dioda. Nah, fungsi dioda ini adalah untuk menyearahkan arus. Jadi ini tandanya. Nah, di sini ada tanda lingkaran putih ya, kalau kelihatan di situ ya, ini ada putihnya di sini, berarti ini positif. Nah, jadi arus masuk ke sana, jadi ini positif, sini negatif. Jadi kalau di sini diberi arus positif, arus akan masuk mengalir, tapi kalau di sini diberi negatif, arus tidak akan bisa mengalir. Nah, ini dioda, jadi bisa berfungsi untuk menyearahkan, bisa untuk mengamankan. Kalau terbalik arusnya dia nggak akan mengalir. Ini dioda. Nah, ada juga macam-macam dioda, bentuknya seperti ini, ada yang lebih besar, ada yang dioda seperti ini, dioda Zener, ini untuk membatasi tegangan, sangat kecil. Nah, kemudian dikenalkan juga ini ada namanya dioda yang bisa menyala. Nah, orang mengenalnya dengan istilah LED atau lampu LED, dari Light Emitted Dioda. Artinya dioda yang menghasilkan cahaya. Kalau cahayanya menyala berarti arusnya mengalir, tidak terbalik. Tapi kalau tidak menyala bisa saja arusnya terputus atau memberikan arusnya terbalik. Baik, ini tahap pertama untuk mengenal komponen elektronika. Terima kasih dan kita lanjutkan besok dengan komponen yang lainnya.